Al-Quran memang berbicara tentang negara, iya memang. Dan banyak sekali Al-Quran itu menceritakan tentang negeri-negeri, kemudian desa-desa yang ada yang sukses, ada yang kemudian hancur. Hancur karena faktor perilaku penduduknya atau karena faktor alam gitu ya. Itu termasuk ini sebagian dari nilai yang kita teguhkan sekarang. Nilai Al-Quran adalah semangat kenegaraan. Jadi kalau bicara negara, Al-Quran itu ya iya memang sangat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang negara. Tetapi nah ini tidak ada rumusan baku yang diberikan oleh Al-Quran. Al-Quran itu hanya berbicara prinsip-prinsip saja, seperti syuro, kemudian keadilan, itu kan prinsip-prinsip dari negara. Jadi Al-Quran secara rumusan baku, secara blueprint itu tidak memberikan rumusan bahwa sistem negara wajib ini. Misalnya bentuknya harus republik, kayak Indonesia ini kan republik ya. Sehingga kalau republik maka semua negara di dunia harus republik, tidak begitu. Atau mungkin sistemnya monarki, kerajaan. Tidak Al-Quran tidak bicara itu. Tapi berbicara negara iya, cuma prinsip-prinsipnya saja. Dan kita tahu negara yang ada ayat Al-Quran yang paling ekspresif menggambarkan sebuah negara yang ideal pun itu tidak berbicara bentuk negara. Hanya berbicara bagaimana keadaannya. Negara Sabah itu kan, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, di Al-Quran itu adalah satu ayat yang paling ideal mengekspresikan tentang negara Sabah, sehingga ada kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin ayatnya masih ingat panjenengan, walaqad itu fi maskanihim itu loh, di surat Sabah ayat 5 itu. Jannatani an yamini wa shimali, kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah ayat yang paling ideal dari Al-Quran untuk mengekspresikan sebuah negara. Tetapi nyatanya tidak ada bentuk sistem baku tentang negara. Jadi hanya berbicara tentang prinsip-prinsip saja. Nah, nilai seperti ini, yang barangkali di antara nilai Al-Quran yang harus diteguhkan sekarang, harus kita sampaikan bahwa memang tidak ada bentuk negara yang wajib di dalam Al-Quran. Berbicara negara harus prinsip begini ya memang iya, karena negara itu instrumen untuk mencapai ridho Tuhan. Negara itu kan sebuah ikatan komunitas dalam pemerintahan yang resmi, yang kemudian di dalamnya ada beberapa pilar-pilar untuk menguatkan negara, seperti Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini kan, dan tentu dengan organisasi-organisasi lain ya, yang produk Indonesia. Itu kan pilar-pilar negara. Nah, mungkin NU lebih besar karena secara kuantitas kan lebih banyak. Nah, itu adalah pilar-pilar negara yang berbicara tentang kekuatan pentingnya bernegara. Maka ketika berbicara sistem, memang ini kita harus kampanyekan. Artinya memang tidak ada rumusan baku. Kalau memang mereka memaksa, sebetulnya mereka bukan berdalih kepada Al-Quran, tapi berbicara kepada kepentingan politik mereka saja.